So apabila kita lihat dekat bagian engine nih, dia ada bunyi berdesing dekat bagian area belting nih. So, apa yang saya dapati selepas keluarkan belting sebelah alternator dan juga water pump nih, belting nih sudah keluar benang, dan apabila kita belek macam nih, belting nih dia sudah terbelah dekat bagian belting tuh, korang boleh lihat dekat sini. Dan apabila kita try belek-belek tempat lain pula dekat area belting nih, so dekat bagian yang sini, apabila kita belek, kita dapati dia sudah terbelah lah dekat bagian belting nih. So, mungkin ini adalah salah satu punca yang menyebabkan bunyi belting tadi itu ataupun bunyi berdecit pada bagian belting. So, yang ini kita akan tukar baru lah. Alang-alang takut dia putus, nanti masalah lain timbul pula. Sebagai contoh, apabila belt ini putus, engine korang akan tiba-tiba mati akibat alternator tidak berfungsi, akibat belt ini putus. Dan seterusnya boleh menyebabkan engine korang overheat lah apabila belt ini putus. Dan untuk mengelakkan masalah yang lebih serius timbul, seperti yang saya cakap tadi, sebaiknya korang tukarlah belting nih sekiranya belting ini sudah dalam keadaan begini. Oke guys, untuk memudahkan korang keluarkan belting sebelah kompresor, korang boleh tanggalkan horn nih dari bagian engine, dan korang boleh letak tepi horn nih dekat sini. Dan seterusnya orang boleh longgarkan adjuster untuk bagian kompresor nih, dan orang boleh tolak ke depan kompresor nih untuk longgarkan belting. Diikuti orang keluarkan belt sebelah puli kompresor dan juga puli bagian crankshaft. So apabila kita lihat belting ini dia nampak masih dalam keadaan yang baik, tidak terkeluar benang, dan juga belting ini tidak merekah lah, dia masih elok lagi. Dan selepas itu korang boleh longgarkan bolt adjuster alternator nih, dan korang boleh tolak ke hadapan alternator ini untuk kendurkan belt tu, dan selepas itu korang boleh keluarkan lah belt tu dari bagian alternator. So beginilah keadaan belting alternator dan juga water pump tu. Apabila kita lihat dekat bagian sini, benang sudah keluar dari bagian belting nih, dan apabila kita belek macam ni, belting ni dia terbelah lah dekat sini. Dan apabila kita belek-belek lagi, kita dapati dekat bagian sini belting ni dia terbelah, dan itulah yang menyebabkan dia ada bunyi tadi. So belting ni amatlah penting, di mana dia akan kontrol bagian alternator dan juga water pump melalui pusingan engine. Dan simptom pertama yang akan timbul sekiranya belt ni bermasalah ataupun dia putus, engine korang akan tiba-tiba mati dan boleh menyebabkan engine korang overheating. Dan apabila korang lihat dekat bagian meter korang, lambang bateri itu akan timbul lah sekiranya belt ini putus. Dan yang ini kita akan matikan engine. Dan untuk langkah yang seterusnya kita akan proses tukar belting untuk bagian alternator dan juga water pump. So untuk size belting ini standard 2305, tapi yang ini saya guna 2310, tapi still boleh guna lah size ini, cuma dia ada panjang sedikit saja. Dan untuk langkah yang seterusnya kita akan pasang belting ini dekat bagian crankshaft puli, water pump puli, dan juga bagian alternator puli, itulah puli alternator. Kurang just masukkan, dan kurang pastikan dekat bagian puli alternator itu belting itu dia masuk dekat bagian parit puli itu. Gitu juga dekat bagian crankshaft puli, pastikan dia masuk dekat parit yang sebelah dalam. Begitu juga dengan bagian water pump puli, pastikan belting itu sudah masuk dekat bagian water pump puli. Dan yang paling penting dekat bagian crankshaft puli itu kurang pastikan belting itu sudah masuk dekat parit sebelah dalam crankshaft puli itu. Kemudian korang boleh guna batang besi macam ni, korang tolak saja alternator korang ni ke belakang untuk adjust bagi dia tegang bagian belting tu. Dan yang ni korang tahan dekat bagian besi tu, dan selepas tu korang boleh ketatkan bolt adjuster untuk alternator tu lah. Dan selepas korang kemaskan bolt adjuster untuk alternator tu, korang boleh cek ketegangan belt ni, pastikan dia tidak terlalu tegang ataupun kendur lah.
Dan untuk langkah yang selanjutnya, kurang boleh pasang belting sebelah kompresor dan juga crankshaft pulley. Yang ini kita pasang untuk belting kompresor lah. Sebab yang tadi kita cek dia masih oke. So kita guna balik aja lah belting kompresor nih. Dan sama juga macam belting alternator dan water pump tadi, korang kena pastikan belting kompresor ini dia sudah masuk dekat bagian parit sebelah luar crankshaft pulley dan juga dekat bagian pulley kompresor. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh tarik ke hadapan bagian kompresor ini untuk adjust ketegangan belting. Korang boleh tahan kompresor korang tuh dengan screwdriver, dan selepas itu korang boleh kemaskan lah ball adjuster sebelah kompresor tuh. Dan korang pastikan belting ini dia tidak terlalu tegang ataupun kendur lah. Dan part yang terakhir saya akan kemaskan bagian horn balik dekat bagian engine. Dan selepas itu kita akan try hidupkan engine dan cek lah sama dia ada bunyi lagi ataupun tidak lah dekat bagian belting nih. Dan berikut adalah bunyi dia selepas saya hidupkan engine. Oke guys, setakat itu saja perkongsian video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support Edges Project Repair. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.